Selamat malam, nama saya Yoksan. Mas Sodra akan menjelaskan materi mata kuliah kriptografi yang berjudul substitusi Cipher. Seperti yang kita tahu, Caesar Cipher adalah tipe algoritma substitusi di mana huruf-huruf pada plaintext digantikan dengan huruf-huruf lain yang digeser sebanyak sekian dari urutan alfabetik. Kali ini ada beberapa contoh algoritma substitusi lainnya. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Cipher substitusi abjad tunggal atau monoalfabetik Cipher. Jika pada Caesar Cipher, kunci dari Cipher teksnya adalah menggeser huruf pada susunan alfabet. Pada Cipher monoalfabetik, hal tersebut tidak dilakukan. Susunan huruf Cipher monoalfabetik dibentuk dengan dua cara. Itu pertama dengan menyusun huruf Cipher secara acak. Di sini huruf Cipher pengganti huruf asli disusun secara acak. Kuncinya adalah susunan hurufnya sebagai contoh. Contoh pada gambar ini. Dari contoh di atas, abjad pengganti atau huruf Ciphernya benar-benar disusun secara acak tanpa ada pola tertentu, sehingga kunci dari kriptografi jenis ini adalah pada susunan seluruh huruf penggantinya. Sehingga bila kuncinya hilang, maka akan sulit memecahkan Cipher teksnya karena banyak sekali kemungkinannya serta tidak adanya pola tertentu. Dengan menggunakan kunci dari sebuah kalimat, cara kedua adalah dengan membentuk huruf Cipher dari sebuah kalimat. Misalnya, suasana pagi yang cerah. Kalimat di atas kemudian ditulis dengan menghilangkan duplikasi hurufnya. Jadinya SUANPGIYCRH. Kemudian tambahkan sisa huruf dalam abjad sehingga menjadi SUANPGIYCR HBDEFJKL MOQT VWXZ. Contohnya adalah seperti gambar berikut ini. Yang kedua, Cipher substitusi abjad jamak atau polyalphabetic Cipher. Algoritma dari Cipher polyalphabetic cukup rumit, perlu hitungan-hitungan juga. Algoritma pembentuk Ciphernya adalah sebagai berikut. Misalkan plaintext yang akan kita ciphertextkan adalah aku cinta kamu, sedangkan kuncinya adalah love. Maka teknik Ciphernya adalah sebagai berikut. Petakan alfabet ke dalam angka urut indeks atau indeks urutannya. Untuk A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 2, dan seterusnya hingga Z sama dengan 25, seperti pada gambar berikut ini. Langkah selanjutnya, tuliskan plaintext, kemudian tuliskan kunci di bawah plaintext tersebut. Kunci harus ditulis berulang hingga pas dengan plaintext, seperti gambar berikut ini. Setelah memperhatikan gambar tersebut, sehingga didapat pasangan huruf A dan L, K dan O, U dan V, dan seterusnya. Kemudian jumlahkanlah indeks huruf plaintext dan kunci, kemudian moduluskan dengan 26. Modulus adalah mengurangi angka yang nilainya lebih besar dari nilai modulus, sebanyak nilai modulus, sehingga didapat angka yang nilainya lebih kecil nilainya dari modulus. Contoh, 12 modulus 30 sama dengan 12, karena 12 itu kecil dari 30. Jadi angkanya tidak berubah karena dia di bawah atau lebih kecil dari 30. Lalu 42 modulus 30. Karena 42 sudah melewati modulus 30, akhirnya 42 dikurangi modulusnya 30 menjadi 12. Selanjutnya 66 modulus 30. Karena 66 itu lebih besar dari 30, maka 66 dikurang dengan modulus 30 dan hasilnya 36. Begitu seterusnya. Hasilnya kemudian dikembalikan lagi menjadi huruf dengan melihat tabel indeks huruf tadi. Maka plaintext aku cinta kamu jadinya seperti ini. A nilainya 0 dan L nilainya 11.
tambahkan 0 tambah 11 yaitu 11. 11 ini di bawah modulus 26. Jadi ya urutan abjad yang ke-11 ialah huruf L. Begitu selanjutnya hingga huruf U ditambah E. Jika modulusnya di bawah 26 tidak perlu dikurangi atau ditambah. Jika modulusnya di atas 26 maka harus dikurangi 26. Seperti N ditambah O. Nilai N 13 dan O 14. Jika dijumlahkan 27 itu kan melebihi modulusnya. Jadi 27 dikurang 26 sama dengan 1. Urutan huruf abjad yang pertama yang satu pada yang pertama atau 1 ialah B. Dan juga contoh yang lainnya T dan V. Nilai T 19, nilai V 21. 19 tambah 21 sama dengan 40. Itu jauh melebihi dari modulus 26. Maka 40 dikurangi 26, 14. Urutan huruf abjad yang ke-14 ialah O. Begitu sampai pada U ditambah E. Jika sudah dijumlahkan semua, jadi hasil ciprateks dari Aku Cinta Kamu adalah LYPG TBOE VOHY. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen yang mengajar mata kuliah kriptografi. Terima kasih, Pak.